Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Ini adalah video pertama yang membahas tentang kebijakan lingkungan, di mana kali ini saya akan membahas tentang dinamika pengelolaan lingkungan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebagai pengantar, seiring dengan semakin menguatnya kesadaran dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap berbagai macam persoalan di bidang lingkungan hidup, khususnya setelah dilaksanakannya berbagai konferensi internasional di bidang lingkungan, mulai dari konferensi Stockholm yaitu pada tahun 1972, konferensi Rio pada tahun 1992, dan juga konferensi Johannesburg pada tahun 2002, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di mana selanjutnya disingkat dengan UU PLH tahun 92. Jadi begini, lahirnya UU PLH tahun 82 ini dipandang sebagai sebuah momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya berkaitan dengan penguatan hukum lingkungan secara modern. Hal ini dikarenakan eksistensi UU PLH tahun 82 selain sebagai payung hukum, UU PLH tahun 82 erat kaitannya dengan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, ini adalah foto di mana konferensi Stockholm dilaksanakan. Ini foto dari konferensi Rio, dan juga ini adalah foto dari konferensi Johannesburg pada tahun 2002. Stockholm tahun 72, Rio tahun 92, dan Johannesburg tahun 2002. Baik, berikut ini Nomi Horas Tombang Siahaan memaparkan bahwa kehadiran UU PLH tahun 82 dinilai begitu penting karena lahir dalam situasi yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia saat itu sedang giat-giatnya melakukan pembangunan nasional di semua bidang. Adapun kebijakan yang diambil untuk tujuan membangun, UU PLH ini selalu berhadapan dengan aspek ekologi lingkungan hidup dalam proses pembangunan tersebut. Kemudian, UU PLH 82 adalah undang-undang pokok yang merupakan dasar peraturan pelaksanaan bagi semua sektor yang menyangkut lingkungan hidup. Jadi, UU PLH 82 ini berfungsi sebagai umbrella provision, baik peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada atau lex lata, maupun bagi pengaturan lebih lanjut yaitu lex veranda atas lingkungan hidup. Dan yang ketiga, corak ekologis Indonesia sangat spesifik, yaitu merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 2/3 wilayah laut, terletak antara benua Asia dan Australia, serta juga di Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia yang juga kaya dengan sumber daya alamnya, dihuni oleh penduduk dengan berbagai macam suku, budaya, agama, tingkatan sosial ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga kehadiran UU PLH tahun 82 ini dinilai begitu penting. Jadi begini, dari gambaran situasi tersebut, berkaitan dengan lahirnya UU PLH tahun 82, dapat dilihat bahwa aktivitas pembangunan nasional yang meliputi berbagai macam bidang cepat atau lambat berdampak pada kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diundangkannya UU PLH tahun 82 selain sebagai ketentuan payung atau umbrella provision, juga sebagai dasar pijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rutinitas pembangunan nasional. Dengan demikian, kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup secara teoritis dan juga secara praktis diharapkan dapat dicegah melalui penerapan perangkat hukum di bidang lingkungan hidup tersebut. Nah, oke, selanjutnya ini adalah pandangan dari Daud Silalahi. Menurut dia, UU PLH tahun 82 mengandung prinsip-prinsip hukum lingkungan modern yang menjadi dasar bagi pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dari semua segi atau aspek lingkungan, dan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang telah berlaku, seperti perundang-undangan di bidang pengairan, perundang-undangan di bidang pertambangan dan energi, kehutanan, industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada sustainable development dan juga berbasis pada berwawasan lingkungan, keberadaan UU PLH tahun 82 memerlukan sebuah penyempurnaan yang lebih komprehensif seiring semakin tingginya intensitas pengelolaan lingkungan hidup. Maka lahirlah UU PLH, ya ini adalah UU PLH tahun 97 sebagai pengganti dari UU PLH tahun 82. Dalam hal ini adalah UU nomor 23 tahun 97. Dengan diperlakukannya UU PLH, UU PLH tahun 97 dapat dimaknai bahwa kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup selain memperhitungkan dan memperhatikan kebutuhan antar generasi sekarang dan juga mendatang, juga menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian fundamental dalam basis pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi secara teoritis yuridis, karakteristik pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan juga kebijakan tentang pengendalian lingkungan hidup. Kemudian, konsep pengelolaan lingkungan hidup mempersyaratkan beberapa hal penting sebagai filosofi pengelolaannya. Adapun beberapa persyaratan dimaksud adalah yang pertama, pemerintah sebagai pemegang kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup, tentunya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemudian, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, juga oleh masyarakat serta pelaku pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional. Serta ini keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana dikoordinasikan oleh menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup. Seperti kalau sekarang ini ya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, berikut ini adalah prinsip dan konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada right to healthy environment, ada intergenerational dan intragenerational equity, ada biodiversity conservation, ada precautionary principle, ada sustainable use of natural resources, ada eradication of poverty, ada prevention of environmental harms, ada public participation, ada access to information, ada environmental impact assessment and informed decision making, ada peaceful settlement of disputes, ada equal, expanded, and effective access to judicial and administrative proceedings, dan yang terakhir ada sovereignty over natural resources and responsibility not to cause damage to the environment of other states or to areas beyond national jurisdiction. Di mana prinsip-prinsip tersebut diantaranya telah terinternalisasikan, ya, semua sudah ada secara implisit dalam substansi UU PLH. Kemudian dalam dinamikanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika permasalahan lingkungan hidup yang semakin parah dan tidak sesuai juga dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-undang tersebut tidak lagi mampu menangani dan mengatasi segala permasalahan lingkungan hidup, antara lain karena kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup sangat terbatas dan berbagai ketentuan yang tidak tegas dan rinci sehingga terjadi manipulasi dalam implementasinya.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 masih menganut filosofi antroposentris yang tidak sesuai lagi dengan kesadaran baru tentang lingkungan hidup yang lebih biosentris dan juga lebih ke arah ekosentris. Visi besar tentang implementasi pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pertama, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Baik, garis besarnya adalah ya dari pemaparan berbagai konsep dan prinsip-prinsip dasar sejarah pengelolaan lingkungan dapat disimpulkan bahwa eksistensi konsep dan prinsip-prinsip dasar hukum pengelolaan lingkungan merupakan suatu landasan dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan, tentunya dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan sustainable development, sehingga fungsi kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi dinamika pengelolaan lingkungan. Tentunya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Kritik dan saran kami tunggu untuk perbaikan di video mendatang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.